Halo pemirsa, apa kabar? Simpo Dunia kembali hadir dengan sejumlah informasi peristiwa menarik dan unik dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Luis Ayu, simak informasinya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali informasi yang pertama memasuki bulan suci Ramadan. Seluruh dunia mulai mempersiapkan suasana buka puasa pertamanya. Seperti salah satunya di negara Timur Tengah, Uni Emirat Arab, pelepasan tembakan meriam perdana menandakan dimulainya buka puasa pertama bulan suci Ramadan di negara tersebut. Umat muslim di seluruh dunia tengah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah pada bulan ketiga di tahun 2025 ini. Indonesia juga turut memeriahkan dengan kembang api hingga petasan pada malam tarawih kemarin. Lalu, bagaimana dengan negara lainnya? Ada hal unik terjadi di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, di mana perayaan hari pertama puasa di bulan Ramadan disambut dengan dentuman meriam oleh pemerintah setempat di Masjid Sheikh Zayed. Masjid tersebut telah mempersiapkan momentum ini dengan menyiapkan lokasi parkiran kendaraan sebanyak 8.000 lahan, hingga penyediaan kendaraan listrik 70 unit kepada para pengunjung. Dilansir dari laman Fiori, masyarakat di kota tersebut berbuka puasa di halaman masjid, bersama sanak keluarga dengan konsumsi makanan yang telah disiapkan oleh pihak masjid. Sebelumnya, pada edisi bulan suci Ramadan tahun lalu, tercatat 1,6 juta jamaah dan pengunjung memadati Masjid Sheikh Zayed di pusat kota negara tersebut. Dari Jakarta, Max, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, umat Islam di penjuru Amerika Serikat menunaikan ibadah puasa dan menjalankan berbagai kegiatan selama bulan Ramadan di masjid-masjid komunitas mereka. Tapi ada pula yang tak lagi memiliki lokasi ibadah tetap, di antaranya yang terdampak kebakaran hutan dahsyat di sekitar Los Angeles, California pada awal Januari lalu. Ramadan tahun ini menjadi yang pertama bagi komunitas Muslim di Altadena, California, tanpa dipusatkannya kegiatan di masjid mereka, Masjid Al-Taqwa. Masjid ini terbakar habis akibat kebakaran yang melanda Altadena dan wilayah sekitar Los Angeles lainnya pada awal Januari. Ramadan has come to our minds, it is in a couple of weeks. And we've definitely thought of where we will be spending it because Masjid Al Taqwa is no longer, right? But the people are there. People are there, the community is there. Menjelang Ramadan, jemaah Masjid Al-Taqwa berkumpul dan beribadah di ruang serbaguna Sekolah Islam New Horizon di Pasadena, kota yang tak jauh dari Altadena. Farzana adalah salah satu jemaah yang rumahnya terbakar habis saat karhutlah. I just grabbed some essentials of the kids for the night, and I'm wearing my home clothes, and he's wearing his home clothes, and we're like, well, we're just gonna go to his parents. We'll spend the night watching the news anyways. We don't need anything. We'll be back in the morning, And we turn, and that's when we realize that our house is gone because our neighbor's house is gone, our house is gone. I go completely ballistic. Like I'm just, yeah, those moments were just like, I was obviously very hysteric. Meski tak lagi memiliki masjid fisik, Farzana tetap bersyukur. I absolutely love our communal sense, the support, the spiritual support, the emotional support, the mental support. Masjid Al-Taqwa sendiri sebelumnya telah berdiri lebih dari 40 tahun dan melayani umat Islam di kawasan Altadena dan Pasadena. Penggalangan dana untuk pembangunan kembali masjid diluncurkan di situs urun dana Muslim Launch Good. Dan memasuki Ramadan, target penggalangan $1 juta telah hampir tercapai. Kebakaran Altadena pada Januari lalu merupakan kebakaran dengan tingkat kerusakan terparah terbesar kedua dalam sejarah modern California setelah kebakaran Camp Fire pada tahun 2018. Lebih dari 9.000 bangunan terbakar, termasuk rumah, fasilitas umum, dan juga tempat peribadatan. Sementara itu, Masjid At-Thohir adalah masjid milik komunitas Muslim Indonesia di kota Los Angeles. Sejumlah jemaah rumahnya juga terdampak karhutlah. Ya, betul. Ada beberapa. Ada 2 yang Muslim WNI dan juga ada 1 yang Muslim tapi non WNI. Kebetulan teman saya, teman dekatnya,
yang Apa itu? aslinya orang Itali, tapi Itali American, mualaf. Kegiatan bulan suci Ramadan di Masjid At-Thohir berlangsung seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi masjid ini juga menggalang dana tak hanya bagi jemaah yang terdampak, tapi juga warga lokal secara umum. Alhamdulillah dari Masjid At-Thohir kami ada penggalangan dana kontribusi dari masyarakat lewat grup WA. Pengurus dan jemaah Masjid At-Thohir juga aktif terlibat penggalangan bantuan pasca Karhutla yang dikoordinasikan lewat organisasi amal Islamic Relief dan ditujukan tak hanya bagi komunitas muslim tapi juga warga Altadena dan wilayah lainnya di Los Angeles County yang terdampak. Dari Los Angeles, California, Aryatno Budianto, Dania Iman, Irfan Ihsan, dan tim VOA. Warga Gaza kembali merasakan buka puasa di tengah reruntuhan puing bangunan. Meskipun berbuka di tengah reruntuhan, rasa kekeluargaan warga Gaza tak pernah runtuh dan tetap melakukan kegiatan buka puasa bersama. Hari pertama melaksanakan bulan Ramadan, warga Palestina, khususnya di daerah Rafah, Gaza, melakukan kegiatan sahur bersama hingga buka bersama dengan meja yang membentang panjang di tengah reruntuhan bangunan-bangunan di sana. Sebelumnya tahapan gencatan senjata berakhir pada Sabtu 1 Maret 2025 lalu, di mana pejabat Israel, Qatar, Mesir, dan Amerika melakukan negosiasi. Sementara Hamas yang tidak hadir diwakilkan oleh negara mediator, Qatar dan Mesir. Untuk mengurangi ketegangan, berbuka puasa di tengah gunungan puing reruntuhan, warga di sana berinisiatif memasang lampu hiasan untuk mempercantik suasana, juga dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Berbuka puasa di tengah puing bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Warga Gaza tidak berhenti mengkhawatirkan agresi yang mungkin saja terjadi pada saat mereka melangsungkan sahur atau berbuka puasa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Usai beradu mulut dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Ukraina merapat ke kawasan Eropa guna meraih dukungan terhadap kemerdekaan negaranya. Berpalingnya Ukraina ke Eropa pun disambut dukungan penuh dari organisasi NATO hingga beberapa negara-negara berdua biru tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tiba di London, Inggris, guna menghadiri konferensi tingkat tinggi bertajuk Securing Our Future, di mana Inggris sebagai tuan rumahnya. Pada kesempatan ini, Zelensky merapat sebagai bentuk pencarian dukungan terhadap negaranya usai jawaban nihil terhadap kunjungannya ke Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa waktu lalu. Melalui pantauan yang terlihat, beberapa petinggi negara Eropa hadir pada konferensi ini, seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjártó, hingga Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte. Forum ini difokuskan kepada Ukraina dan juga keamanan regional di benua biru dari potensi ancaman konflik dari dan luar kawasan Eropa tersebut. Dari Jakarta, Max, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami di Sinpo Dunia, informasi kami lanjutkan. PBB mengkhawatirkan terjadinya eskalasi baru dalam konflik di Timur Tengah dengan ofensi militer Israel ke tepi barat bagian utara. Israel kembali menyebutnya operasi kontra terorisme, tapi warga Palestina khawatir karena tidak dibolehkan untuk kembali ke rumah mereka. Di saat jalur Gaza relatif lengang, pergerakan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat memicu kekhawatiran baru. But the Israeli government seems to be using this hiatus in the fighting in Gaza to turn its attention to the West Bank and is beginning to pursue some of the same strategies there. Menurut pantauan PBB dan pemerintah Israel, sekitar 40.000 warga Palestina di tepi barat telah mengungsi setelah tank-tank Israel memasuki wilayah Jenin, Tulkarem, dan wilayah lainnya. What we are doing in what you call West Bank and we call Judea and Samaria is defending our security. It's military operations taking place there against terrorists and no other objectives but this one. Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan tentara Israel akan bertahan di posisi sedikitnya selama setahun, sementara puluhan warga yang mengungsi dilarang kembali. Ini menguatkan kekhawatiran warga Palestina
bahwa wilayah mereka tengah dianeksasi. It is possible that instead of sort of seeing a formal annexation, we instead will continue to see Israel engaging in this sort of creeping annexation, increased militarization, displacement of Palestinians from communities in the West Bank. I've heard it described as, mini Gazas, areas of the West Bank that are being leveled and destroyed and people displaced. Pemberitaan belakangan diramaikan dengan proposal Donald Trump untuk melakukan relokasi warga Gaza di tengah proses rekonstruksi. Bila Gaza berpenduduk sekitar 2 juta orang, maka tepi barat yang wilayahnya jauh lebih luas berpenduduk sekitar 3 juta orang. Presiden Trump telah mengatakan akan segera mengumumkan posisi pemerintahnya mengenai tepi barat. Di tengah desakan sebagian rekan separtainya dari Partai Republik. There's also been a push in the American foreign policy establishment to no longer refer to it as the West Bank, to call it Judea and Samaria, which even former President Clinton, which is fairly shocking to me given his role in the Oslo process, also used the words Judea and Samaria to refer to the West Bank. Menurut analis, masih ada jalur diplomasi yang bisa ditempuh negara-negara yang mendukung Palestina. You continue working through the UN, you continue working with the states that are willing to assist and willing to challenge. But the biggest weapon that Palestinians have is to stay. Putusan Mahkamah Internasional pada 2024 mengatakan bahwa pendudukan Israel di tepi barat dan Yerusalem Timur adalah ilegal. Sementara Presiden Trump saat pemerintahan pertamanya mencabut penyebutan permukiman Israel di tepi barat sebagai permukiman ilegal. Saat kembali menjabat untuk masa jabatan kedua, Trump mencabut sanksi yang diberikan pendahulunya Joe Biden atas pemukim Israel. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Pemirsa, seperti yang telah disarankan utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara resmi memutus bantuan kemanusiaan dalam bentuk apapun ke Gaza. Hal ini disebut-sebut terhadap perpanjangan gencatan senjata dengan imbalan pembebasan separuh tawanan masyarakat Israel yang masih tersisa di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu resmi memutuskan untuk memblokade seluruh bantuan dari berbagai negara kepada Gaza. Usai pembicaraan keamanan dengan Menteri Pertahanan Israel, para kepala fraksi, penjabat senior sistem keamanan negara, dan tim negosiasi yang ada. Keputusan ini disampaikan Netanyahu dengan mengadopsi struktur garis besar utusan Presiden Trump, Steve Witkoff, untuk masa gencatan senjata sementara pada periode bulan suci Ramadan hingga Paskah nanti. Menurut Netanyahu, hal ini sangat keliru apabila militer Hamas di Gaza melihat peluang gencatan senjata saat ini dilanjutkan, ataupun menikmati tahap pertama tanpa membebaskan sandera masyarakat Israel. Hingga kini ada 59 tawanan Israel dengan presentasi 24 masih dalam keadaan hidup dan 35 orang tewas oleh militan Hamas. Dengan hal ini, Netanyahu memperingatkan kegagalan membebaskan tawanan tersebut dapat memperkeruh keadaan saat ini. Kesepakatan ini mulai berlaku baik Israel maupun Hamas pada tanggal 19 Januari lalu, di mana selain pembebasan tawanan kedua belah pihak, isi kesepakatan ini pun melibatkan truk bantuan yang memasuki kawasan Gaza ratusan unit setiap harinya. עם סיום שלב א' ולאור סירובו של החמאס למתווה וויטקוף, החלטנו בדיון אמש שהחל מהבוקר נמנע כל כניסה של סחורות ואספקה לעזה. וצריך להדגיש כאן, החמאס משתלט בימים אלה על כל האספקה והסחורות שנשלחות לרצועת עזה. הוא מתעלל באוכלוסייה העזתית שמנסה לקבל את הסיוע. הוא יורה בהם. והוא הופך את הסיוע ההומניטרי לתקציב טרור שמופנה נגדנו. לכך לא נסכים בשום אופן. Dari Jakarta, Max, tim redaksi Sinpa TV melaporkan. Pemirsa, di balik kemeriahan Piala Oscar pada 2 Maret di Los Angeles, pusat perfilman dunia di Hollywood tengah berupaya bangkit dari berbagai ujian. Terakhir, kebakaran hutan yang menghanguskan beberapa kawasan. Lalu bisakah Los Angeles dan California bertahan lagi sebagai pusat produksi film? Dan berikut informasinya. Resiliensi Hollywood menjadi salah satu tema besar penyelenggaraan penghargaan Oscars tahun ini, mencerminkan resiliensi industri film menurut seorang kritikus film yang tinggal di Los Angeles, negara bagian California. Survival is the mood this year. Survival will be the theme, standing up strong here on the heels of the fires in the Palisades in Pasadena, Altadena, the Eden area where I live. I think survival is going to be the theme.
Kebakaran besar di sekitar Los Angeles menjadi cobaan terakhir bagi Hollywood, pusat industri perfilman dunia yang sebelumnya terguncang pandemi COVID hingga mogok massal pekerja film dan TV. Serikat Pekerja Teknisi Belakang Layar, International Alliance of Theatrical Stage Employees, disingkat IATSE, menyediakan bantuan bagi anggotanya, termasuk Dutch Merrick, seorang pekerja prop yang rumahnya hangus terbakar di Altadena. It gave us an opportunity to just find some basics and to find some dignity. And the people that have volunteered here have been really inspiring. Di luar bencana alam, pandemi, dan mogok massal, Dutch sendiri sebelumnya sudah kesulitan bertahan. Insentif pajak relatif baru membuat banyak produksi film dan TV beralih ke negara bagian lain seperti New Mexico dan Georgia. Tapi ia tetap optimistis. There's 100 years of filmmaking in Hollywood. We have generations of people that work at all levels of the film business. Nobody does better what Hollywood does best. If they give us the opportunity and they give us shows that we can produce here, we're going to make that magic happen. Sementara pengurus Serikat Pekerja bersiap mengencangkan ikat pinggang. So there was actually a pause of a lot of productions for about 2 or 3 weeks during the wildfires. In general, the industry is in a contraction period, and it's slow compared to the past 7 years. But this was something we were warned about by the studios. They said they were going to make less product. And so that's what we're experiencing now. Satu indikator beralihnya produksi film ke luar Hollywood adalah di antara 10 film yang memperoleh nominasi Piala Oscars untuk film terbaik tahun 2025, tak satu pun lokasi syutingnya di Hollywood. Film musikal Wicked misalnya direkam di London, Inggris, dan sejumlah pelaku industri perfilman mendesak agar produksi kembali ke California. Menurut survei yang diselenggarakan konsultan ProdPro terhadap para eksekutif perfilman, California bahkan tak masuk dalam 5 besar lokasi syuting film favorit. Para eksekutif film memilih lokasi lain seperti lokasi di Kanada, Australia atau Inggris, juga Eropa Tengah, dan California hanya menempati posisi ke-6. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Luisa Yu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.